Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kita akan mentadaburi surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Masya Allah, ayat ini jelas membahas bagaimana cara orang-orang beriman itu bersaudara. Ketika bicara bersaudara, secara otomatis yang dalam bayangan kita adalah membayangkan keluarga, membayangkan keturunan tentunya. Tapi dalam hal ini, ayat ini menjelaskan bagaimana al-ukhuwah Islamiyah bersatu dalam kebaikan di jalan Allah. Ayat ini membahas tentang persaudaraan. Ayat ini dinamakan al-ayatul ukhuwah. Artinya berbicara tentang konsep Quran untuk menjelaskan bahwa setiap kita sesama muslim, sesama orang beriman, bersaudara. Yang pasti ketika bicara seorang muslim, seorang yang beriman, dia akan seakidah. Dan yang pasti pula ayat ini melandaskan diri dalam konten iman. Siapapun yang beriman, kita bersaudara. Siapapun yang seakidah, kita bersaudara. Sahabat, ketika bicara surat Al-Hujurat ayat 10 ini, kita bicara al-adab, aturan. Bagaimana berinteraksi dengan manusia, bagaimana berinteraksi dengan Allah, bagaimana berinteraksi dengan Rasulullah. Masya Allah, tak ada yang membahas secara detail tentang bagaimana tata cara berhubungan, berinteraksi dengan manusia. Cuma agama Islam yang mampu menjelaskan adab-adab bagaimana kita mampu berinteraksi dengan sesama muslim. Landasan dasarnya adalah iman. Fondasi dasarnya iman dan akidah. Kita bersaudara. Akhirnya kita bicara konten bahwa dalam bersaudaraan, bersosialisasi pastinya ada hal-hal yang berbeda di dalamnya. Kita akan mencoba menyatukan perbedaan. Kita akan mencoba menyikapi perbedaan. Bagaimana cara seorang mukmin mampu menyikapi perbedaan dalam bingkai akidah yang indah. Secara redaksional, ayat ini berkaitan tentang hubungan antar orang beriman yang Allah kuatkan dalam satu akidah karena menggunakan istilah ikhwah, bukan ikhwan. Apa maknanya? Kalau bicara ikhwah, kita bicara saudara sekandung. Kita bicara yang namanya hubungan dan ikatan darah antara kita dengan saudara sesama muslim. Itu ikhwah. Yang akhirnya ketika bicara ikatan saudara sekandung, maka kita bicara nasab atau keturunan. Masya Allah, ketika bicara ikatan ini, ikatan kita lebih dari yang namanya saudara seiman saja, tapi lebih dari kehidupan kita yang asli. Ikatannya nyambung. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, seorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Yang lain menguatkan antara satu bangunan yang lainnya. Kemudian Rasulullah menggenggam jari jemarinya. Yang paling menarik dalam ayat ini adalah Allah membahas tentang kesatuan umat. Yang dominan dalam surat Al-Hujurat di ayat 10 ini didahului oleh perintah
mendahului Allah. Atiullaha wa atiur rasul. Dan yang perlu dipahami dalam ayat ini, kalimat atiullaha wa atiur rasul ada di Al-Hujurat ayat pertama. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Yang perlu dipahami, ketika bicara ada perintah untuk manusia, Allah telah mendahulukan untuk taat dulu sama Allah, taat kepada Rasul, baru kita akan mencoba mengimplementasikan bahwa kita hidup sosial heterogen yang sunatullah berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak bisa berharap orang sama dengan kita. Tapi kita coba untuk memahami perbedaan itu, karena memang Allah ciptakan kita berbeda untuk saling melengkapi. Sahabat, ketika kita bicara ukhuwah, ketika kita bicara darah, maka sebelum kita menjalin hubungan yang baik dengan kadar iman yang baik dengan saudara-saudara seiman, seakidah, maka dasarnya atiullah wa atiur rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul dahulu. Baru kita mampu mengembangkan konten-konten kehidupan berikutnya, yaitu kita mencoba menjadikan saudara seiman dan seakidah adalah seperti saudara kandung. Luar biasa. Akhirnya, ketika bicara taat pada Allah dan taat pada Rasul, itu merupakan benteng-benteng dasar agar kita mampu meredam perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak mendahulukan perbedaan. Namun, kita mencoba untuk memahami keadaan-keadaan yang terkadang mungkin tidak pas dengan kita. Sahabat, ketika kita mendahulukan taat pada Allah dan taat kepada Rasul, tentunya lenyaplah benih-benih kebencian dalam diri. Lenyaplah benih-benih perbedaan. Mengapa? Karena kata Allah, ukhuwah itu paling utama. Kita bersaudara. Maka tidak ada hal-hal yang berbeda ketika dalam pandangan Allah. Selama berpegang pada akidah, berpegang kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bersama. Maka kita saudara. Dan akhirnya perbedaan cara pandang dan hawa nafsu kita tidak akan memperturutkannya. Inilah yang membentengi bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bersaudara sesama muslim. Sahabat, memang untuk menjadikan konsep persamaan kita bersaudara, konsekuensinya memang agak berat. Terkadang kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman dengan diri kita. Inilah PR besar seorang muslim, agar kita mampu memahami saudara kita sendiri dan tidak melepaskan diri dari hubungan ukhuwah Islamiyah hanya gara-gara hal-hal yang tidak memungkinkan untuk bersatu. Sahabat, ini jelas bahwa konsekuensi dalam ayat ini ditegaskan bahwa ayat al-ukhuwah ini di atas sikap saling menyayangi, memberikan perdamaian, ketenangan, keselamatan, tolong-menolong, dan menjaga persatuan. Ini yang diutamakan. Kalau umat Islam kompak, umat Islam bersatu, hatinya bersih, qalbun salim, kita akan menjalin ukhuwah Islamiyah yang indah. Sahabat, ketika kita mendahulukan perselisihan, perbedaan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Dan yang tertawa adalah orang-orang di luar sana. Percayalah bahwa perusak persatuan adalah ketika kita merasa ada perbedaan dan tidak mencoba untuk menyatukan visi dan misinya. Walaupun hal ini kita mencoba untuk memahami di dalamnya. Dalam surat Al-Hujurat di ayat 9, maka perangilah kelompok yang melampaui batas sehingga mereka kembali kepada aturan Allah. Maka tugas kita mengingatkan sahabat kita yang mendominasi bahwa mereka adalah orang yang paling benar. Dan hanya Allah yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah.
Tugas kita adalah menyatukan ukhuwah Islamiyah, menyatukan konsep berpikir, dan saling tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya. Sahabat, dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya kedudukan seorang mukmin di kalangan orang beriman adalah seperti kepala dengan tubuhnya. Ia akan merasa sakit jika badannya sakit. Insya Allah. Hadis ini menggambarkan bahwa perumpamaan orang beriman itu seperti halnya satu tubuh. Maka kita tidak bisa menjadi orang-orang yang nyaman dengan diri kita sendiri, tapi kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hadis Muslim dikatakan perumpamaan orang-orang beriman dalam kecintaan, kelembutan, dan kasih sayang di antara mereka ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota sakit, maka seluruhnya turut merasakan dengan tetap terjaga dan demam. Maksudnya apa? Kondisi kita satu tubuh, oleh karenanya kita harus saling ta'awun, saling tolong menolong, saling peduli, saling care. Kita hidup tidak bisa sendiri. Bahkan kelak ketika kita meninggal nanti, kita membutuh banyak triliunan doa dari orang-orang di sekitar kita. Doa kebaikan tentunya. Dan kita membutuhkan banyak teman dan sahabat untuk mengurus jasad kita. Karena kita dikubur dengan iringan teman-teman yang membantu kita, yang memandikan kita, mengkafani kita, mentalkinkan kita. Sahabat, sadarlah bahwa perbedaan tidak menjadi dominasi, sehingga kita lebih mengutamakan diri ini dan merasa paling benar. Sahabat, sesungguhnya ketika ada perbedaan-perbedaan, kita disuruh untuk menyatukan dan mengembalikan kepada aturan-aturan ya Allah. Akhirnya dalam hal ini, iman dan ukhuwah merupakan harga yang sangat mahal. Iman dan ukhuwah. Mengapa? Sampai Allah menetapkan dalam Al-Quran, iman dan ukhuwah menjadi tolak ukur. Tolak ukur dalam ukhuwah. Tolak ukur dalam bersaudara. Hal ini telah dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendahulukan perbedaan. Maksudnya, dalam surat Al-Hujurat di ayat 9, kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, katanya, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Allah yang menyuruh. Allah yang menyuruh kita untuk mendamaikan saudara kita. Allah yang menyuruh kita untuk menyatukan orang-orang yang bermusuhan. Dan yang paling inti, jaga hati. Karena hati itu raja. Ketika hati bergerak untuk menghancurkan, maka dia akan hancurkan. Ketika hati bergerak untuk malas, dia akan malas. Ketika hati bergerak untuk kebaikan, dia pun akan melakukan kebaikan terus dan terus dan terus. Sahabat, jelas bahwa yang namanya ukhuwah dan persatuan orang-orang mukmin modal untuk meraih rahmat Allah. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin mendapatkan hidayah, ketika kita ingin hijrah lebih baik lagi dari hari yang kemarin, kita tidak mungkin sendiri. Kita membutuhkan banyak sahabat yang mampu menopang kehidupan kita, yang mampu mensupport diri kita, yang mampu untuk memberikan semangat pada diri kita agar kita lebih kuat lagi, agar kita lebih semangat lagi dalam kebaikan, dan mengingatkan kita ketika kita salah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman turun naik. Ketika iman turun naik, maka kondisinya yang mengingatkan adalah saudara seiman. Masya Allah. Sahabat, ayat-ayat yang membahas tentang ukhuwah begitu banyak. Dan apa yang bisa kita ambil di dalamnya? Yang kita bisa ambil dalam satu ayat ini saja, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang pertama, siap menerima dan melakukan islah. Fa aslihu baina akhwaikum. Maksudnya apa?
siap menerima kebaikan, dan siap melakukan islah perbaikan. Jadi ketika kita memang salah, diingatkan, kita siap memperbaiki diri dengan berpikir positif dan melihat tujuan yang baik yang memang Allah sampaikan lewat perantara orang-orang di sekitar kita. Hikmah yang kedua adalah menghindari kata-kata yang menghina seseorang. Kenapa? Karena sesungguhnya la yakhar qaumun min qaumin. Kita tidak boleh menghina sahabat saudara seiman, karena dia adalah sedarah dengan kita. Dia senasab dan seakidah dengan kita. Yang ketiga, menghindari suzon, buruk sangka. Maksudnya, kita disuruh untuk menjadi orang yang berpikir positif dalam setiap perbedaan. Ini luar biasa. Apa maknanya? Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Karena kita disuruh untuk menghindari suzon. Buruk sangka itu nggak boleh. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan sesuai dengan yang terjadi. Yang berikutnya, menghindari ghibah atau mencari kesalahan orang di sekitar kita. La tajassasu wa la yaqtub ba'dukum ba'dan. Mengapa nggak boleh mencari kesalahan orang lain? Kita punya banyak kesalahan, sahabat. Kita punya banyak kekurangan. Kita punya banyak negatif dalam hidup kita. Tapi ingat, kita juga punya positif. Sama seperti halnya teman kita. Teman kita punya banyak kelebihan, namun dia juga punya kekurangan. Nobody perfect. Tak ada yang sempurna. Ketika itu, maka sesungguhnya ketika kita berusaha untuk kuat dalam kebaikan, maka jadilah orang-orang yang terus berpikir positif dalam kebaikan di jalannya. Dan sadari bahwa sesungguhnya ketika kita berpikir positif, hidup akan indah. Hidup menyenangkan. Senyumnya akan full dengan teman-teman sekitar kita. Kita akan bertemu dengan senyum yang indah dari hati yang paling dalam. Bukan senyum yang hanya sebatas basa-basi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabatku, apa kesimpulan dari materi hari ini? Ada beberapa etika dalam bergaul sama muslim. Yang pasti mengadakan perdamaian. Tetap melakukan perdamaian. Maksudnya apa? Tidak ada permusuhan. Tidak ada zon-zon. Tidak ada buruk sangka dengan sahabat sendiri. Tetap berpikir positif. Keep positive thinking for everything. Yang kedua, menciptakan persaudaraan. Seperti layaknya satu tubuh. Menciptakan persaudaraan. Kita harus mampu menjadi hamba-hamba yang terus dekat dengan Allah dan menyatukan satu visi dan misi kita. Yang berikutnya, tidak boleh menghina sesama muslim. Selama kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, selama kita memang benar-benar dalam ukhuwah Islamiyah, insya Allah kita sama dalam tujuannya. Maka tidak boleh menghina sesama muslim, karena kita punya kekurangan. Apalagi jauhi prasangka buruk. Kita nggak boleh berprasangka buruk pada siapapun, pada anak kita, pada orang-orang sekitar kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, tidak mencoba mencari kesalahan orang lain, karena diri ini juga punya kekurangan. Apalagi kesimpulan berikutnya, tidak bergibah, bergunjing, tidak ngomongin orang di belakang. Karena sesungguhnya ada malaikat yang terus bersama kita. Ada Allah terutama. Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Dan itu akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir. Kita akan melihat film-film diri ini. Kita akan melihat diri ini nanti ada filmnya, ada videonya, rekaman-rekaman nyata yang kita lakukan. Apalagi, cobalah untuk saling memahami dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Agar kita bersih hati dan qalbun salim. Terakhir, teruslah berkasih sayang di antara sesama muslim. Teruslah berkasih sayang dalam cinta yang Allah berikan pada kita dari hati yang paling dalam. Masya Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terus menjalin ukhuwah Islamiyah dalam konten yang lebih baik dan sangat baik hingga janahnya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.